Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febran Avandi dari Pendidikan Teknologi Informasi NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen LAN dan VLAN. Pengertian dari LAN. LAN adalah merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Karakteristik LAN itu dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit, contohnya itu area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Pengertian dari VLAN. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik seperti LAN yang terpisah. VLAN juga memudahkan administrator jaringan dalam mempartisipasi jaringan tunggal untuk diaktifkan sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem yang dimilikinya. Perbedaan LAN dan VLAN. Perbedaan utama antara LAN dan VLAN adalah bahwa LAN bekerja pada domain broadcast tunggal di sisi lain, VLAN bekerja pada beberapa domain broadcast. Pada jaringan LAN, paket dikirim kepada seluruh jaringan yang sama, sementara pada VLAN, paket dikirimkan pada ke setiap perangkat pada domain jaringan broadcast tertentu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan simulasi manajemen LAN dan VLAN menggunakan BNS3. Baik, di sini saya akan mensimulasikan mengenai line segmentation-nya dan segmentation-nya itu dari LAN pertama ya. Sini saya sudah membuat skema jaringan dengan di sini terlihat ada PC Demil, lalu VNAND 1 dan VNAND 2 dengan ART1 dan ART2. Nah, untuk langkah awal yaitu kita akan setting PC dummy terlebih dahulu. Jadi kita awal akan men-setting PC dummy ya. Kita buka di PC dummy-nya. Setelah itu kita ke Winbox, lalu connect pakai MAC address, lalu buka pertama kita lakukan setting ke bridge-nya dulu ya. Nah, di sini saya sudah membuat ya yaitu ada bridge finance dan bridge HRD. Lalu kita akan menambahkan anggotanya dari bridge finance dan bridge HRD. Kita ke port. Nah, di sini ada ether 1 itu bridge finance, di ether 3 itu ada bridge finance, terus ether 2 itu bridge HRD, dan ether 4 itu ada bridge HRD juga. Nah, ether 2 dan ether 4 itu ke arah RD ya. Setelah itu di sini kita akan menunjukkan yaitu tujuannya untuk menyambungkan ke switch atau ke ruang 1 dan switch ruang 2 yaitu finance. Dan HRT pada masing-masing ruangan yaitu ruang 1 dan ruang 2. Lalu setelah itu sebelum kita men-setting DHCP servernya, kita setting gateway-nya terlebih dahulu yaitu dengan cara kita buka ke IP address terlebih dahulu. Address-nya kita bridge-kan ya. Kita ke IP lalu ke address. Nah, di sini kita sudah memasukkan IP-nya yaitu 192.168.1.254/24 itu pada bridge finance ya. Yang selanjutnya itu ada 192.168.2.254 yang berada di bridge HRT. Nah, kalau sudah men-setting dan menambahkan IP-nya, kita akan membuat IP-nya di DHCP server yang nantinya kita akan menyewakan. Jadi setelah ini kita akan ke DHCP server, lalu IP DHCP server ya, lalu DHCP setup kalau menambahkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan yaitu yang pertama itu ada DHCP 1 yang interface-nya itu bridge finance, dan DHCP 2 itu bridge-nya itu HRD.
dan address poolnya itu pakai DHCP pool 1 ya, dan HRD itu pakai pool 2. Nah, pada bagian router pusat yaitu sudah membuat tadi kita sudah membuat bridge ya, lalu kita mengatur IP address, dan ini yang terakhir kita sudah menambahkan DHCP servernya. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan men-setting pada switch ruang. Nah, untuk men-setting pada ruang 1 kita menggunakan PC Finance ya. Jadi untuk men-setting ruang saat kita ke PC Finance, nah kita ke Finance lalu kita klik Winbox, lalu kita connect. Nah, sama seperti tadi, yaitu caranya kita ke bridge terlebih dahulu. Kita setting bridge-nya itu menambahkan PR in Finance dan PR HRD-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan anggotanya, yaitu di port mana kita klik port. Nah, di sini di port ini kita memasukkan anggotanya, yaitu pada Ether 1 dan Ether 3 itu menggunakan bridge Finance, untuk Ether 2 dan Ether 4 itu menggunakan bridge HRD. Jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil atau sudah selesai untuk men-setting switch pada ruang 1. Nah, jika sudah men-setting pada ruang 1, selanjutnya kita akan menyeting juga pada switch ruang 2. Nah, di sini ini kita beralih ke ruang 2 ya, kita menggunakan Finance yang kedua. Nah, di sini sudah masuk ya. Lalu kita membuka Winbox, lalu kita connect. Nah, caranya sama ya. Kita akan nge-bridge-kan terlebih dahulu, kita bridge, kita tambahkan bridge Finance dan HRD, lalu kita tambahkan portnya sama kayak tadi, kurang lebihnya itu sama. Nah, kalau sudah kayak sudah diisikan ya, ini saya sudah mengisikan kayak yang tadi caranya. Lalu langkah selanjutnya itu kita coba cek ya, apakah setiap PC pada ruangannya sudah mendapatkan IP yang kita setting pada awal tadi dengan setting DHCP servernya. Yaitu kita cek caranya, yaitu kita cek terlebih dahulu pada ruang 1 ke Finance 1. Kita cek di sini, kita ke command prompt, lalu di sini ketikkan IP config. Nah, sudah terlihat di sini ya, mendapatkan 192.168.1.10. Nah, sudah benar sesuai dengan settingan yang tadi ya segmennya. Nah, selanjutnya itu kita juga coba cek di HRD 1 apakah sudah tersambung mendapatkan IP atau belum. Kita juga cek di ARD 1, kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan sama IP config. Ini pada HRD 1 ya, kita coba cek. Nah, pada ruang 1 juga sudah mendapatkan segmen dengan 2.10. Benar ya. Itu di HRD. Namun untuk Finance-nya itu mendapatkan 1. Benar. Selanjutnya kita juga cek pada ruangan 2, yaitu kita cek pada Finance kedua karena berada pada ruangan 2. Di sini kita ke command prompt, lalu kita sama ketikkan IP config. Nah, sudah juga ya sesuai. Di sini 1.9 sama. Lalu kita cek pada HRD 2 di ruangan 2. Kita cek apakah nanti 2.9 ya. Nah, sudah di HRD 2 juga sudah benar ya. Berarti sudah sama yang kita setting pada awal tersebut waktu di HCP server. Nah,
kalau sudah sesuai dengan segmennya, selanjutnya kita akan melanjutkan simulasi VLAN ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan terkait VLAN, yaitu di sini saya sudah merubah atau memodifikasinya yang awal tadi pada menjadi bentuk VLAN menggunakan dua kabel ya. Nah, namun pada VLAN di sini dengan menggunakan satu kabel yang terhubung antara ruang pusat ke ruang satu dihubungkan menggunakan satu kabel. Nah, untuk langkah awal VLAN di sini kita akan menyeting terlebih dahulu di router pusat. Ini jadi kita akan menggunakan PC dummy ya untuk men-settingnya. Kita buka PC dummy. Nah, kalau sudah membuka, klik Winbox, lalu kita connect pakai MAC address ya, jangan lupa. Terus kita membuat interface ya virtual di atas trace pada Ether 1. Jadi langkah pertamanya kita ke interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan interface dengan VLAN 100 dengan ID 100. Nah, di sini juga saya pada satu itu juga telah menambahkan VLAN 200 HRD1, lalu pada Ether 2 itu kita membuat VLAN-nya ke arah ruang 2 melalui Ether 2. Jadi di sini saya juga menambahkan Finance 100 Finance 2 itu dengan VLAN 100 HRD2 di sini pada Ether 2 ya. Saya sudah menambahkan filenya juga di sini melalui Ethernet 2. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita juga sama akan membuat bridge pada simulasi yang sebelumnya ya, yaitu LAN tadi. Dan tadi kita sudah membuat bridge, kita lalu menggunakan di mana bridge itu akan menghubungkan dengan PC di bawah switch. Jadi kita ke bridge. Nah, kita ke bridge terlebih dahulu ya. Nah, sini sudah saya menambahkan bridge dengan bridge Finance dan bridge HRD. Di sini cara menambahkannya kita tulis PR Finance dan bridge HRD. Di sini saya sudah menambahkan bridge-nya ya, dan saya sudah selesai. Setelah itu saya juga akan menambahkan anggotanya dengan klik port. Nah, di sini saya sudah menambahkan VLAN 100 itu Finance 1 ya, bridge-nya itu Finance. Terus VLAN 100 Finance 2 itu ya sama juga bridge Finance. Lalu bridge 200 HRD 1 itu ya sama di bridge HRD dan sama kayak di atasnya. Nah, kalau sudah menghubungkan VLAN antara VLAN Finance pada ruang 1 dengan ruang 2 dan juga pada HRD 1 dan HRD 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat gateway-nya untuk ke router pusat. Caranya yaitu kita ke IP, lalu kita ke address. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP dari VLAN yang kita taruh di bridge-nya. Di sini saya menambahkan 192.168.1.25/24 dengan bridge Finance ya. Terus 192.168.2.254 itu menggunakan bridge HRD. Sudah menambahkan IP address-nya, kita taruh ke DHCP servernya ya. Selanjutnya kita akan ke DHCP server, lalu kita DHCP setup untuk menambahkan. Nah, di sini berhubungan saya sudah menambahkan, itu berarti yang menambahkan dua. Yang pertama itu ada DHCP 1 itu yang berisi interface-nya itu bridge Finance, lalu dan DHCP 2 itu interface-nya itu bridge HRD. Sama kayak yang tadi, address-nya itu DHCP pool 1 dan DHCP pool 2.
ya dan jangkauannya itu sampai 10 ya, batasnya komputer yang ingin menyewakan IP untuk sewanya IP. Nah, jika sudah, artinya kita sudah menyeting pada router pusat, yang artinya kita selanjutnya akan setting pada ruang 1 atau pada switch ruang 1 dengan menggunakan PC VNAND 1. Jadi kita akan men-setting pada switch ruang 1 menggunakan PC VNAND 1. Nah, di sini saya sudah membuka, lalu buka Winbox seperti kayak yang tadi, lalu connect. Nah, setelah membuka, caranya kita ke interface terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga sama, saya sudah membuatnya yang berisi untuk VLAN 100, VNAND 1. Lalu yang kedua itu ada VLAN 200, HRD 1 di Ethernet 1. Setelah itu kita akan nge-bridge-nya antara VLANs dengan interface PC tersebut. Jadi kita ke bridge. Nah, kita ke terlebih dahulu ya. Di sini sama, di sini saya sudah nge-bridge-kan ya dengan bridge finance dan bridge HRD sama kayak tadi BR finance diisikan dan BR HRD lalu ke port untuk mengecek untuk menambahkan anggota. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya. Sudah memasukkan interface-nya VNAND 100 dan VLAN 200 untuk HRD. Lalu juga sama, Ether 3-nya itu VNAND, Ether 4-nya itu bridge HRD ya. Nah, jika sudah kita menyeting bridge-nya atau menambahkan bridge-nya, artinya kita sudah men-setting switch pada ruang 1. Ini jadi kita men-setting pada ruang 1, setelah itu ganti ke ruang 2 ya. Ada switch 2 maksud saya. Nah, menggunakan VNAND 2 di ruangan 2. Nah, di sini saya buka Winbox lagi lalu connect. Lalu kita di sini sama caranya pada switch pada ruang 1 tadi, kita buat interface terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menambahkan pada inter 1 itu dengan VLAN 100, VNAND 2 ya, dan VLAN 200 HRD 2. Nah, kita buat interface ini fungsinya itu untuk menangkap VNAND yang dari router pusat tadi, sama kita menangkap VLAN dari router pusat tadi. Nah, jadi kita sudah menambahkan interface-nya. Selanjutnya kita akan membuat bridge. Sama, kita ke bridge. Ya, nah di sini saya sudah menambahkan bridge VNAND dan bridge HRD-nya sama kayak sebelumnya ya. Nah, lalu ingin menambahkan lalu klik port. Di sini saya sudah memasukkan anggotanya sama di sini Ether 3 itu bridge VNAND, Ether 4 itu bridge HRD, VLAN 100 itu VNAND 2, VLAN 200 itu HRD 2. Nah, selanjutnya itu setelah sudah men-setting pada switch ruang 2, kita akan ngetes atau mencoba cek IP yang didapatkan oleh masing-masing PC pada ruang 1 dan ruang 2. Jadi setelah ini kita coba cek IP-nya ya. Jadi yang pertama kita mulai dari ruang 1 terlebih dahulu, yaitu kita ke VNAND 1. Sebentar, kita close dulu 1, kita coba dari switch ruang 1 ya, kita ketik IP config. Nah, di sini sudah benar ya, sudah mendapatkan IP dengan 1.20. Sudah benar ya segmennya. Kalau sudah benar itu ngecek. Selanjutnya kita itu ngecek di ruang 2 atau switch yang 2. Lalu kita ke HRD. Masih ke switch 1 ya. Yang HRD lupa, maaf.
HRD 1 kita ya sama IP config. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP apa belum. Nah, di sini sudah, yaitu 192.168.2.20 dengan subnet masknya 24/24 ya. Nah, ini juga sudah benar dengan segmennya tadi. Namun HRD itu 2.20 ya. Kalau yang tadi itu 1.20 yang finance tadi. Lalu kita ke ruang 2 ya. Ke finance 2, lalu kita coba cek di sini. Kita ke command prompt, klik IP config. Enter. Nah, di sini saya juga sudah benar di finance yang mendapatkan IP 192.168.1.19 dengan subnet masknya /24, default gateway-nya 1.254. Nah, jika sudah mendapatkan IP dengan segmennya yang benar itu, lalu kita juga akan cek di IP HRD 2 di ruang 2 harusnya mendapatkan segmen yang sama, yaitu 2.9 ya, 19 benar. Dengan mendapatkan IP 2.19 itu sesuai dengan segmennya waktu ngatur di DHCP servernya ya. Berarti sesuai dengan segmennya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.